Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang risk assessment. Apakah kalian tahu apakah risk assessment itu? Nah, mari kita bahas. Risk assessment adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperkirakan suatu risiko dari situasi yang bisa didefinisikan dengan jelas ataupun potensi dari suatu ancaman atau bahaya baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Penilaian risiko juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan keamanan dengan suatu struktur tertentu, pembuatan suatu rekomendasi khusus, dan rekomendasi pengambilan keputusan dalam suatu proyek dengan menggunakan analisis risiko, perkiraan risiko, dan informasi lain yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode risk assessment dan analisisnya. Banyak alat dan metodologi risk assessment yang tersedia untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam menilai risiko mereka. Pilihan metode akan tergantung pada kondisi perusahaan, mulai dari jumlah pegawai, jenis aktivitas usaha, dan peralatan yang dibutuhkan. Penilaian risiko yang paling umum adalah checklist, yang merupakan alat dan metodologi yang berguna untuk membantu mengidentifikasi bahaya dan juga risiko. Jenis lain dari alat risk assessment meliputi panduan, dokumen panduan, buku panduan, brosur, kuesioner, dan alat interaktif lainnya. Setelah semua risiko dapat teridentifikasi, maka langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko melalui analisis dan evaluasi risiko. Analisis risiko ini dilakukan perusahaan untuk membantu menentukan besarnya suatu risiko dengan mempertimbangkan seberapa mungkin terjadinya dan seberapa besar akibat yang ditimbulkannya. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dapat ditentukan perangkat risiko sehingga dapat dilakukan pemilihan risiko yang memiliki dampak besar terhadap perusahaan dan risiko yang ringan dapat diabaikan. Terdapat dua penilaian dalam risk assessment. Yang pertama, likelihood, yaitu penilaian risiko yang berguna untuk menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi. Yang kedua, severity, yaitu penilaian risiko yang berguna untuk menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Dengan adanya dua penilaian tersebut, perusahaan dapat menentukan risk ratingnya. Risk rating merupakan nilai risiko yang ada apakah dalam tingkat low, moderate, high, ataupun ekstrim. Berikut ini adalah tabel skala likelihood berdasarkan standar AS atau NZS 4360/2004. Dengan tingkat pertama, jarang sekali terjadi atau rare, dengan rincian dapat terjadi dalam keadaan tertentu 0-4 kali per tahun. Dengan tingkat kedua, kadang-kadang atau unlikely, kadang-kadang terjadi 5-8 kali per tahun. Dengan tingkat ketiga, dapat terjadi atau occasionally, resiko dapat terjadi namun tidak sering 9-12 kali per tahun. Tingkat keempat, sering terjadi atau likely, terjadi beberapa kali dalam periode waktu tertentu 13-16 kali per tahun. Yang kelima, yaitu hampir pasti terjadi atau almost certain, dapat terjadi setiap saat dalam kondisi normal atau dapat terjadi lebih dari 17 kali per tahun. Sedangkan tabel skala severity berdasarkan standar AS per NZS 4360 adalah sebagai berikut. Pertama, tidak signifikan. Kejadian tidak menyebabkan kerugian atau cedera pada manusia, tidak menimbulkan kehilangan hari kerja. Kedua, kecil atau minor, mengakibatkan timbulnya cedera ringan, kerugian kecil atau tidak menyebabkan dampak serius terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan. Masih dapat bekerja pada hari yang sama. Tiga, sedang atau moderate, cedera berat dapat dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat tetap, dan kerugian finansial sedang, dapat kehilangan hari kerja di bawah 3 hari. Yang keempat, berat atau major, mengakibatkan cedera parah,
dan cacat tetap atau menyebabkan kerugian finansial besar serta dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan perusahaan. Dapat kehilangan hari kerja 3 hari ataupun lebih. Bencana atau katastrofik menimbulkan terjadinya korban meninggal dan kerugian parah lainnya, bahkan sampai dapat menghentikan kegiatan usahanya selamanya. Kehilangan hari kerja selamanya. Selanjutnya, dapat dilakukan penentuan matriks penilaian risiko, yaitu dengan cara menghubungkan hasil kategori kemungkinan atau likelihood dengan tingkat keparahan severity. Bahwa ini adalah matriks penilaian risiko sesuai standar ASN ZS 4360. Likelihood of the consequence. 5. Almost quartile. Maximal reasonable consequence. Pertama, insignificant high. Kedua, minor high. Ketiga, moderate extreme. Keempat, major extreme. Kelima, catastrophic extreme. 4. Likely, moderate, high, extreme. 3. Occasionally, low, moderate, high, extreme. Unlikely, low, moderate, high, extreme. Rare, low, moderate, high. Hasil dari tahapan-tahapan analisis risiko dan khususnya penilaian risiko kemudian ditindaklanjuti dengan proses manajemen risiko. Manajemen risiko menurut Cloud and Search 1994 dikutip dalam Anonim 2009. Manajemen risiko didefinisikan sebagai pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut AS per NZS 4360, manajemen risiko adalah the culture, process, and productions that are directed toward the effective management of potential opportunity and achieve effect. Panduan untuk manajemen risiko terdapat dalam ISO 31000 yang terdiri dari 5 aktivitas kunci. 1. Komunikasi dan konsultasi. 2. Menentukan konteks. 3. Penilaian risiko. 4. Pengendalian risiko. Dan 5. Monitor dan review. Terima kasih telah mendengarkan sedikit penjelasan dari kelompok kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.